Selamat siang teman-teman tanam duit semua. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Hanif dan rekan saya Ferry Latuihin dalam acara kita Market Outlook tanam duit setiap hari Senin. Hari ini hari Senin tanggal berapa hari ini? Tanggal 11 April 2022. Saya sapa dulu teman saya. Fer, apa kabar Fer? Baik bos, baik. Keep moving on. Oke. Fer, ini hari ini market agak anomali ini. Ada IHSG-nya naik, tapi LQ45 dan IDX 30-nya turun. Ternyata karena GoTo sendiri kan kayaknya naik. Hari ini listing GoTo di pasar perdananya dan harganya naik melejit lebih dari sempat mencapai angka 400 ya, dari harga ininya 300 harga penawarannya. Nah, tapi yang harga-harga lain itu turun banyak banget, Fer. Gimana komentar, Fer? Ya gini, kalau memang kapitalisasinya besar di GoTo, tentu indeks kegerek oleh GoTo ya. Dan saham-saham lain yang ikutan gitu loh ya. Nah, tapi kalau memang beberapa kayak LQ45 dan IDX 30 itu turun, ya itu juga nggak harus dia ngikutin market naik juga ya. Karena kan dia cuma 30 sama 45 saham yang ada di dalamnya, yang memang kemungkinan orang take profit ya. Kayak misalnya saham-saham bank itu sih saya lihatnya udah sangat tinggi sekali ya. Kayak bank BNI misalnya 8.400 gitu kan. Terus membangkitkan diri, dan saya lihatnya ini udah sangat ya maaf aja ya, udah terlalu overvalued lah ya. Jadi bahwa mereka sekarang take profit itu wajar aja gitu lah ya. Nah, jadi indeks ini memang di-drive oleh euforia GoTo, mungkin di-drive oleh euforia GoTo, tapi bisa juga memang ada saham-saham pertambangan yang ikut menggerek yang tidak masuk ke dalam LQ45 dan IDX 30, bos. Ya, karena kan tambang itu kan masih bullish banget, artinya harga-harga komoditas kita tuh masih boleh dibilang you can expect ini bakal long lasting gitu loh ya, tinggi-tingginya harga energi dan komoditas dan food ya. Ya, oke. Nah, jadi ini bukan bersifat fundamental atau ada kejadian sesuatu yang menyebabkan harga sahamnya jadi turun gitu, Fer ya. Jadi gini, ini antara fundamental dan semi fundamental. Secara fundamental kita udah pernah bahas, ekonomi kita sehat, bos. Ya. Ya, jadi dari angka-angka yang ada mengenai inflasi, mengenai suku bunga, mengenai exchange rate, mengenai ekspor impor, mengenai cadangan devisa, semua nggak menandakan ekonomi kita ini jelek gitu loh ya. Jadi bagus gitu ya. Jadi makanya peramalan kita bahwa di akhir kuartal pertama indeks 7.000 itu kan tepat, ya kan? Tembus ya tuh 7.000 ya. Bahkan sekarang 7.200 something gitu loh ya. Tapi tetap kalau sekarang ini kan ada kasus baru, novum nih yang namanya GoTo, GoPublic ya. Ya ini boleh bilang membawa euforia baru gitu, bisa aja ikut menggerek indeks gitu lah ya. Nah, tapi kembali lagi bahwa satu ya, ekonomi kita tidak buruk gitu lah ya. Ekonomi kita cantik, recovery rate kita juga bagus gitu ya. Lantas di samping itu kita dapat blessing in disguise dengan tingginya harga-harga komoditas yang mana merupakan boleh bilang merupakan andalan ekspor kita diuntungkan ya. Makanya indeks lain pada merah, kita mah tetap aja hijau kemarin gitu kan ya. Yang ketiga, kita lihat juga exchange rate rupiah dolar stabil, bos, 14.340 sekian misalnya ya. Jadi nggak ada yang worry ya. Nah, cuman sekarang masalahnya yang harus kita bahas adalah ancaman di luar sana bahwa The Fed ini akan menaikkan suku bunga dan cukup dan sangat hawkish, itu harus diperhatikan juga, bos. Itu dampaknya tapi masih belum terlalu cepat ya buat kita ya, karena enggak instantaneously langsung dihajar dengan terbaliknya yield curve, enggak. Tapi outlook ke depan untuk kalau kita terlalu bullish juga enggak boleh bilang enggak masuk akal gitu loh ya. Jadi kalau terlalu bearish juga kita nggak masuk akal karena kita ditopang oleh kondisi ekonomi kita sendiri yang bagus gitu loh. Tapi kalau external forces itu kita lihat The Fed ini bisa naikin suku bunga Fed Funds Rate sampai 3%, bahkan JP Morgan udah revise bisa 3,5% sampai 4% loh. Karena ancaman inflasi yang luar biasa. Ini sedikit banyak pasti berpengaruh ke market kita, bos. Apakah itu melalui exchange rate ataukah melalui balance sheet. Ya. Nah, kalau kita lihat, Fer, kan harga BBM kan udah naik ya. Nah, kira-kira tuh kita lihat dari Pertamax saja naiknya dari 9.000 ke 12.500. Jadi udah naik 3.500, sudah 30% gitu. Nah, sementara Petralite kan nggak naik, tapi itu kan karena ada subsidi. Basically
artinya kan itu memakan APBN juga gitu ya. Nah, apakah ini akan memicu inflasi, Fer? Penahanan Ya inflasi pasti bos, inflasi yang namanya dengan naiknya harga BBM di kalangan masyarakat pasti ada tekanan inflasi bos. Cuman masalahnya kembali lagi akan berapa lama tekanan ini berlangsung harga BBM kan bisa aja tahu-tahu tiba-tiba harga minyak stabilize lagi di $100 per barrel gitu kan. Nah kalau di $100 per barrel aku rasa sih masih reasonable ya, inflasi kita nggak akan shooting up 5% misalnya, enggak lah, paling-paling 3,5%. Nah kalau sampai 140 atau 150 seperti waktu super cycle tahun 2010 itu bahaya memang, tapi nggak ada sih indikator ke sana bos. Ya, oke. Jadi, tapi sekarang gini Fer ya, Rusia baru aja diturunin ratingnya menjadi selective default ya oleh salah satu lembaga pemeringkat. Nah, apakah ini akan contagious atau bisa menular? Enggak. Rupiah sih is an island on itself gitu loh ya, nggak ada kaitannya melalui ekspor impor, juga nggak ada kaitannya dengan negara kita bos. Ya yang lagi bahaya justru at stake itu Sri Lanka misalnya ya, itu hancur-hancuran, Turki ya itu hancur-hancuran gitu loh ya. Jadi Pakistan ya itu default itu ya kan. Tapi kalau Indonesia mah nggak ada kaitannya dengan Rusia bos. Jadi nggak usah dipikirin masalah Rusia itu mau default atau enggak. Asik. Walaupun misalnya Eropa kan mungkin akan mengalami krisis ya, dan mereka kan berarti juga akan terganggu roda ekonominya karena mereka mengenakan sanksi ke Rusia, sementara mereka sangat tergantung dengan Rusia mengenai energi gitu. Dan nggak mengganggu kita juga karena kita kembali lagi ya, ini Indonesia itu sehat bos, yang penting bisa menjaga APBN-nya jangan kedodoran ya kan, inflasi bisa dijaga, itu aja. Bahwa dunia ini scattered sama sekali itu sekarang udah di-coupling bos ya, masing-masing aja fundamental lu bagus nggak kayak gitu lah. Jadi nggak usah worry, jadi put your money aja di IDX 30 and hold it gitu lah. Oke. Ya. Nah, Fer, sekarang hari ini kan ada demo nih, kayaknya lumayan rame beritanya di media apa namanya, di manapun ya, Twitter, di Instagram, Facebook gitu. Nggak ngaruh bos, nggak ngaruh itu bos. Itu mah itu seasonal, tiap kali demo, yang penting jangan mengganggu kegiatan ekonomi kan gitu aja ya kan. Yang namanya orang mau demo kesal, mau unek-unek, mau teriak-teriak silahkan. Tapi kan ekonomi nggak terganggu bos. Oke, jadi bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya, walaupun nggak, jangka panjang masih bagus lah. Kalau saya rekomend kalau you have some money, taruh di IDX 30 and just hold it. Oke, Fer. Nah, sekarang ini udah nanya nih, Fer. Apakah gejolak yang akan terjadi pada IHSG tahun ini akan separah Maret 2020 dan tahun 2008? Nggak ada tanda-tanda bos, nggak ada tanda-tanda IHSG itu kita bakal jebol gitu lah. Kita udah dites berapa kali dengan hawkishnya The Fed dari awal tahun ini. Tetap aja indeks kita naik terus karena angka-angka ekonomi kita juga bagus, dan asing porsinya juga nggak seperti tahun 2010. Asing porsinya cuma 20% di negeri kita gitu loh. Di samping itu recovery kita juga memang intact, aktivitas ekonomi jalan lagi, masyarakat juga nggak ada yang mengeluh. Iya, dan asing juga tetap beli terus ya, Fer. Iya, benar, itu ada alasan fundamentalnya bos. Jadi nggak usah worry lah. Mungkin udah sekitar $3 miliar udah lebih kali ya. Nggak usah takut dengan apa yang terjadi di luar sana. Orang sekarang membidik negara-negara yang memang sehat. Oke, Fer. Sepertinya cukup ringkas ya ini kita pertemuan atau pembahasan kita kali ini, karena tidak ada hal yang berubah, bahkan kita menjadi salah satu negara yang menjadi tempat berinvestasi yang menarik buat asing. Nah, mungkin ada closing remarks barangkali, Fer. Ya, closing remarks, just put your money IDX 30 and hold it lah. Oke. Nggak usah worry ya. Oke, Fer. Thank you, bos. Sampai ketemu teman-teman semua. Demikian acara kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Ciao.